Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسوله بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa akhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini Allah masih memberikan kita kesehatan, Allah masih memberikan kita kesempatan, dan Allah masih memberikan kita nikmat iman dan Islam. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan seluruh kenikmatannya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan harapan Allah menambah nikmatnya baik dari segi kualitas maupun kuantitas dari nikmat tersebut. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai pertemuan kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, melanjutkan pelajaran yang kemarin, tersisa mungkin 2 slide lagi. Kita akan selesaikan salah satu bentuk fi'il atau kata kerja di dalam bahasa Arab, yaitu fi'il amr atau kata kerja yang menunjukkan atau yang berfungsi sebagai perintah kepada orang lain. Nah, di slide yang saya sajikan ini ada rumus untuk membuat fi'il mudhari' yang kemarin fi'il yang menyatakan sedang atau akan dirubah menjadi fi'il amr atau untuk merintah. Nah, kita lihat step yang pertama, yaitu misalkan contohnya adalah kata yaktubu yang artinya sedang menulis. Kita mau ubah yaktubu ini berubah menjadi tulislah. Kalau yaktubu kan sedang menulis, kita mau ubah menjadi tulislah. Nah, yang pertama yang kita lakukan adalah membuang huruf mudharaah. Huruf mudharaah itu huruf yang terletak di depan fi'il mudhari'. Ada huruf apa saja kemarin yang terletak di depan? Ada 4 ya. Apa saja? Alif, nun, ya, sama ta. Ada 4 huruf mudharaah atau huruf yang terletak di depan. Nah, huruf yang ada di depan huruf yaktubu ini huruf apa? Huruf ya. Maka dari itu kita buang huruf ya-nya dulu. Ini step yang pertama. Kita buang huruf ya-nya menjadi nah, nggak bisa dibaca ini, apa ini? Aktubu ya, belum bisa dibaca. Nah, step yang kedua adalah huruf akhirnya kita sukunkan. Huruf akhirnya disukun atau dimatikan. Yang sebelumnya aktubu menjadi
aktub. Nah, baru aktub. Nih, proses yang kedua. Nah, yang terakhir prosesnya adalah ditambah hamzah wasol di depannya. Nah, jadinya seperti ini. Alif atau hamzah, kaf, tu, be. Cara bacanya bagaimana? Nah, kemarin cara bacanya ketika kita mendapati alif atau hamzah wasol di awal ayat dimanapun kita membaca Al-Quran, maka harokat dari hamzah wasol ini seperti huruf yang ketiga. Nah, misalkan huruf yang ketiga dhammah, tu-nya dhammah, maka hamzahnya juga ikut dhammah menjadi uktub. Kalau huruf yang ketiga misalkan fathah, hamzah wasalnya juga ikut fathah. Seperti itu. Jadi cara membaca, nah ini sering juga ditanyakan, bagaimana cara membaca hamzah wasal di Quran Madinah gitu ya. Sedangkan di Quran Madinah hamzah wasal tidak diberi harokat. Nah, mungkin di mushaf Indonesia diberikan harokat, tapi di mushaf Madinah tidak diberikan harokat, tidak dikasih harokat. Nah, cara bacanya adalah sesuai huruf yang ketiga. Nah, kalau ketiganya dhammah, kita baca dhammah, uktub. Nah, kalau yaktubu itu artinya adalah sedang menulis, maka uktub ini adalah perintah ditambah lah, tulislah. Nah, seperti kata berikut ini, uktub artinya adalah tulislah. Baik, kita latihan sama-sama. Bapak Ibu, kita latihan sama-sama di slide yang ada di depan. Nah, kata yang pertama adalah tajlisu. Ini yang saya sajikan semuanya adalah fi'il mudhari yang artinya sedang. Tajlisu itu artinya duduk. Nah, ada kata majlis taklim. Majlis itu asal katanya ya ini jalasa. Jalasa. Majlis permusyawaratan rakyat. Jalasa itu artinya adalah duduk. Kalau majlis itu artinya adalah tempat untuk duduk. Ya, tempat untuk duduk-duduk kalau bahasa kita nongkrong. Tapi kalau majelis taklim kan bukan artinya belajar sambil nongkrong, tidak ya. Tapi tempat untuk berkumpul bahasanya. Tapi arti secara letterlek adalah tempat untuk duduk-duduk. Nah, tajlisu artinya adalah sedang duduk. Pertanyaannya, kira-kira dilihat dari huruf mudharaah depannya ini, kira-kira siapa yang duduk? Nah, kan kalau kita menyajikan fi'il atau kata kerja harus jelas siapa yang melakukan pekerjaan. Dilihat dari susunan kata yang di depan ini, kira-kira siapa yang duduk? Bapak atau ibu? Bapak. Ada yang lain? Ada yang lain? Bapak atau ibu atau anak perempuan atau anak laki-laki atau saya atau kamu atau kami? Ada yang sudah menjawab Bapak? Ada yang lain? Ada yang lain? Gak ada. Berarti hanya Bapak ya. Baik. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari susunan kata dalam sebuah lafaz, maka kita sudah bisa menentukan siapanya ini sudah kita bisa tentukan. Nah, kalau yang duduk itu Bapak, maka huruf yang di depan ini bukan ta, tapi iya. Iya jelisu. Iya itu
untuk menunjukkan bahwasanya dia adalah laki-laki. Kalau ta menunjukkan bahwasanya dia adalah perempuan. Atau kalau enggak perempuan, ta ini menunjukkan yang duduk itu adalah kamu. Anta tajlisu. Anta tajlisu. Kamu sedang duduk. Nah, kalau kita ingin rubah tajlisu ini menjadi fi'il amr, duduklah, menjadi apa kira-kira? Ijlis. Masya Allah. Yang pertama kita buang taknya dulu, buang sinnya disukun, ditambah hamzah wasol. Ininya kasroh, hamzah wasolnya juga ikut kasroh. Ijlis, duduklah. Masya Allah. Paham tuh? Masya Allah. Kemudian kata yang kedua, nazhabu. Nazhabu. Kata berikut siapa yang melakukan? Arti nazhabu ini adalah pergi. Zahaba itu artinya adalah pergi. Zahaba itu artinya pergi. Nah, jadi siapa yang pergi di sini? Kita ataukah kami? Kok bisa? Karena ada nun di sini. Nun itu artinya atau maknanya, isyaratnya adalah kami. Inna nahnu nazzalna. Inna nahnu nazzalna. Jadi ujungnya ada na. Na artinya adalah kami. Berarti kami pergi. Kami pergi. Oke. Kalau fi'il mudhari ini kita mau ubah jadi fi'il amr yang artinya pergilah, ngusir, pergilah. Berubah menjadi adhab. Tapi di dalam Al-Qur'an bukan adhab. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Seperti apa yang dikatakan oleh kaumnya Nabi Musa kepada Musa, wahai Musa, pergilah engkau, idhab anta, pergilah kamu wahai Musa, wa rabbuka, dan Tuhanmu, faqatila, maka berperanglah kalian berdua, inna hahuna qa'idun, kami di sini duduk saja, kata umatnya Nabi Musa. Kemudian kata umatnya Nabi Muhammad, kami tidak akan mengatakan seperti apa yang dikatakan umat Nabi Musa kepada Musa, tapi kami akan mengatakan kita akan pergi bersama-sama untuk berperang bersama-sama bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kalau ini dirubah menjadi fi'il amr, kalau fathah ini depannya kasroh atau fathah. Bisa adhab, bisa idhab. Tapi kebanyakan kalau di sini fathah, depannya adalah kasroh. Idhab. Nah, kata yang ketiga, yansuru. Artinya apa, Bapak Ibu? Nasoro, menolong. Nasrani atau Nasoro. Nah, Nasoro atau Nasrani itu artinya adalah menolong. Penolongnya siapa atau menolong siapa? Menolong Nabi Isa. Nah, yansuru ini artinya adalah menolong. Dia sedang menolong. Nah, ini pakai iya
baru yang menolong adalah laki-laki. Kalau yang suruh ini kita ubah menjadi fi'il amr, tolonglah. Unsur. Pernah mendengar sebuah hadis, unsur akhaka zaliman au madluman. Sudah pernah dengar? Sudah pernah dengar? Baru Pak. Ya, nggak apa-apa. Unsur akhaka zaliman au madluman. Mohon maaf. Nah, kalau ada tulisan gundul seperti ini, kita sudah bisa baca, Bapak Ibu sekalian, berdasarkan teori yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, bocoran Bapak Ibu sekalian, di kitab gundul, kitab-kitab bahasa Arab yang tidak ada harokatnya, setiap alif mau dia alif qata, hamzah qata atau hamzah wasal. Jadi kalau dia hamzah qata, selain hamzah wasal ya, dia ada topinya Bapak Ibu sekalian. Nah, ada topinya. Nah, sudah bisa kita pastikan ketika ada tulisan dalam kitab gundul yang alif tidak ada topinya, ini bisa kita pastikan itu hamzah wasal. Itu kita bisa pastikan hamzah wasal. Nah, biasanya kalau di sini nah, sudah sudah bisa kita baca. Tidak mungkin ansur, tidak mungkin ansir, tapi sesuai dengan kaidah di depan atau sebelumnya bacanya kita unsur. Ini sudah pasti fi'il amr, perintah ini. Nah, ini dhammah, ini sukun, unsur. Gak mungkin insur atau anasur atau unusur, gak mungkin. Karena susunannya sudah paten seperti ini, tidak bisa dirubah-rubah. Nah, kalau dalam kitab gundul hamzah atau alif seperti ini, kalau dia mau ansur atau ansuru bisa. Kalau maknanya adalah ansuru, kalau tulisannya adalah ansuru, dia pasti dikasih topi, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau topinya di atas berarti bacanya A. Kalau topinya di atas berarti bacanya A. Kalau itu ansuru berarti pasti depannya hamzahnya dikasih topi. Kalau ansuru artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Saya. Betul. A itu artinya adalah ana atau saya. Saya menolong. Kalau yansuru dia menolong. Jadi sedikit banyak kita sudah bisa baca kalimat yang tidak ada harokatnya. Huruf yang ketiga, ya'malu. Kalimat yang ketiga atau lafadz yang ketiga adalah ya'malu, yang artinya amala. Amala itu bekerja. Amala itu artinya bekerja. Ya'malu, dia sedang bekerja. Bekerjalah. I'mal. Bekerjalah adalah i'mal. Ya-nya dibuang, lamnya disukun, dikasih hamzah wasal. Ini fathah. Tadi kita ngikut, kalau fathah depannya i, ini juga i. I'mal. I'mal ma syi'ta fa innaka tamutu ghadan. I'mal ma syi'ta, berbuatlah sesukamu. I'mal ma syi'ta, atau i'mal li akhiratika, bekerjalah atau beramalah untuk akhiratmu.
Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari 4 lafaz ini ada yang perlu ditanyakan? Enggak ada, satu lagi ketinggalan. Nah, yat ruku. Taroka atau yat ruku itu artinya meninggalkan. Meninggalkan. Kalau yat ruku dirubah menjadi tinggalkanlah. Artinya apa artinya? Lafadznya adalah utruk ya. Kalimatnya tak yatruku kalau dirubah menjadi tinggalkanlah. Jadi utruk. Ya-nya dibuang, kemudian kafnya disukun, dikasih hamzah, ininya dhammah jadi ikut dhammah. Utruk. Baik. Sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Nah, slide yang terakhir yaitu contoh fi'il amr dalam ayat Al-Qur'an. Dalam ayat Al-Qur'an. Ayat yang pertama yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي. Di ayat yang pertama ada 2 kalimat yang menunjukkan fi'il amr. Nah, ini sudah kita kasih warna. Kata yang pertama apa? Auzi'ni. Yang kedua aslih. Yang pertama auzi'ni, yang kedua aslih. Artinya apa? Nah, kita bahas sama-sama. Qala, dia berkata, Rabbi ya Allah, auzi itu bagikanlah kepada kami, share bahasanya ya. Bahasa kita share, bagikan. Ini menunjukkan ya mukhatabah atau menunjukkan aku. Sharelah kepadaku, ya Allah berikanlah aku gitu bahasanya. An ashkura nikmatakal lati an'amta alayya, supaya aku bisa bersyukur terhadap nikmatmu yang telah engkau berikan kepadaku, wa ala walidai, dan kepada anak turunku, wa an a'mala sholihan tardahu, dan supaya aku bisa beramal soleh yang engkau ridhoi, wa aslih li fi dzurriyyati, dan perbaikilah aku dan kepada anak turunku. Ini salah satu doa di dalam Al-Quran. Jadi kalau ada urutan level doa, itu doa yang paling tinggi levelnya adalah doa yang tertulis di dalam Al-Quran. Ini adalah doa yang tertulis dalam Al-Quran. Nanti Bapak Ibu bisa dihafal atau dibaca kalau belum hafal. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati. Nah, fi'il amr yang pertama adalah auzi'ni. Tanda fi'il amr di sini ada hamzah wasal, kemudian di sininya ada sukun. Bapak Ibu sekalian, di baris yang pertama mana yang termasuk fi'il mudhari? Di baris yang pertama qala rabbi auzi'ni sampai walidayya, mana yang termasuk fi'il mudhari?
yang sedang atau akan. Ashkuro, ada lagi? Nggak ada, hanya ashkuro. Ashkuro ini fi'il mudhari, diambil dari kata syakaro yang artinya bersyukur. Jadi ini pakai a, artinya adalah aku atau saya bersyukur. Nah, fungsi fi'il mudhari di dalam Al-Quran selain menunjukkan sedang atau akan, menunjukkan selama-lamanya, kontinuitas, terus menerus, supaya terus menerus aku bersyukur, supaya terus menerus aku atau saya bisa bersyukur atas nikmatmu. Yang kedua, selain fi'il mudhari, di baris yang pertama fi'il madhinya mana? Yang telah lalu. Fi'il madhinya mana? Dari baris yang pertama. Dari baris yang pertama, fi'il madhinya mana? Fi'il madhi kemarin tandanya ujungnya fathah, atau ujungnya bisa ditambah ta, atau tu, atau ti. An'amta, ya, an'amta. Ada lagi Bapak Ibu? Qola ini tandanya fathah ujungnya. Kalau an'amta ujungnya ta. An'amta diambil dari kata na'ama atau na'ima, yang artinya nikmat. An'amta, engkau telah beri nikmat. Telah beri nikmat. Tanya kembali kepada Allah, engkau telah beri nikmat. Nah, cukup. Fi'il amr yang kedua adalah wa aslih. Di sini ada hamzah wasol, di sini ada sukun, merupakan fi'il amr. Aslih. Aslih itu artinya perbaiki. Perbaiki. Perbaiki apa yang diperbaiki? Diriku, dzurriyyati, dan anak turunku. Ini doa yang luar biasa. Kita minta kepada Allah untuk memperbaiki diri kita, baik dari segi dunia atau dari segi akhirat, dan kita minta kepada Allah untuk memperbaiki anak turun kita. Baik, yang kedua, wadhkur akha 'adin id anzara qaumahu bil ahqafi. Di sini fi'il amarnya dikasih tanda kuning. Wadhkur. Tandanya fi'il amr jelas, ujungnya sukun, depannya hamzah wasol. Kalau kita merubah menjadi fi'il mudhari, kalau wadhkur ini artinya ingatlah. Wadhkur, ingatlah, diambil dari kata zikir, mengingat. Wadhkur, ingatlah. Kalau kita mau berubah menjadi fi'il mudhari yang artinya kamu sedang berzikir atau mengingat, bagaimana bunyinya? Yadhkuru atau tadhkuru. Wadhkur akha 'adin, dan ingatlah ketika saudara kaum 'Ad atau kakaknya kaum 'Ad memberikan peringatan terhadap kaumnya tentang Ahqaf, tentang pegunungan. Nah, yang ketiga, fasbir inna wa'dallahi haqq wastaghfir li dzambik wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashyi wal ibkar. Di sini sebenarnya ada 3 fi'il amr. Yang pertama apa? Fasbir, artinya sabarlah. Isbir itu sabarlah. Sobir itu adalah orang yang bersabar. Isbir gitu kan. Nah, itu apa namanya? Tentara yang jaga Ka'bah. Isbir gitu. Yang kedua apa? Istaghfir, artinya minta ampunlah. Minta ampunlah. Ujungnya ini sukun. Istaghfir artinya minta ampunlah. Yang ketiga, sabbih,
artinya bertasbihlah. Tasbih itu diambil dari kata sabaha. Kalau sabih bertasbihlah, pujilah bihamdi rabbika. Jadi ini adalah perintah untuk bersabar, beristighfar dan bertasbih. Perintah. Nah, ini yang saya katakan tadi. Yang terakhir, fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Fi'il amr yang pertama adalah idhab, pergilah kamu. Yang kedua, faqatila. Pak, kok di sini katanya belakangnya harus sukun. Kenapa di sini kok belakangnya alif? Apa jawabannya? Katanya akhirnya harus disukun. Ini disukun, semuanya sukun. Kenapa di sini fi'il amr ujungnya kok alif? Karena untuk menunjukkan dua orang. Jadi fi'il amr itu, Bapak Ibu sekalian, ujungnya bisa ditambah alif untuk menunjukkan dua orang yang kita perintah, Amer sama Amerika gitu, dua orang, atau ditambah wawu untuk menunjukkan banyak, berapapun orangnya banyak. Yang ketiga disukun. Jadi sukun alif atau wawu atau ya, ada tambahan ya. Nah, yang dimaksud dua orang ini siapa? Pergilah kalian berperang. Yang pertama ini Allah, yang kedua anta ini Musa. Pergilah engkau, kamu wahai Musa, wa rabbuka, dan Tuhanmu, faqatila, maka berperanglah kalian berdua. Musa dan Allah Subhanahu wa taala disuruh pergi aja berperang, kaumnya duduk-duduk ngelihatin Musa dan Allah. Maunya seperti itu. Tapi sahabat Nabi Muhammad tidak seperti itu. Jadi mereka berperang bersama-sama bersama Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, berikut beberapa ayat yang terkandung fi'il amr di dalamnya. Ada 4 yang saya sajikan, tapi di dalam Al-Quran masih banyak lagi beberapa fi'il amr yang tertulis di dalam Al-Quran untuk menunjukkan perintah, untuk menunjukkan kewajiban. Dari ayat keempat tadi, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Istighfar kalau dua orang, istaghfiro ditambah alif. Kalau banyak, istaghfiru. Kalau satu orang, istaghfir. Kalau fasbir, dua orang, fasbiro. Kalau banyak, fasbiru. Uzkur juga seperti itu. Uzkura, uzkuru. Jadi tinggal ditambah alif untuk dua orang dan tambah wawu untuk tiga orang atau lebih jamak. Nah, yang terakhir ada sebuah ayat kemarin sudah saya singgung sedikit di surat yang pertama kali turun. Menurut para ulama, menurut ijma' para ulama, walaupun ada yang mengatakan yang pertama kali turun itu suratnya Al-Fatihah, tapi ijma' mengatakan yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ketika Rasulullah SAW beberapa hari bertahanus, berdiam diri, merenungi keadaan umatnya pada saat itu masa jahiliyah, di sebuah goa yang tidak jauh dari rumahnya, dan pada saat itu tugasnya istri Nabi SAW yaitu Khadijah radhiyallahu anha mengantar makanan setiap hari, mengantar makanan. Di situ belum turun syariat untuk sholat, belum ada gerakan sujud, belum ada gerakan ruku, belum ada gerakan i'tidal dan lain sebagainya. Beliau hanya merenungi, kalau bahasa kita bertapa.
gitu ya, bertapa. Mungkin orang-orang dahulu melakukan pertapaan atau itu ya berdasarkan contoh Nabi. Nabi bertapa dulu, mikir umatnya seperti apa. Tapi kalau sekarang sudah ada syariat sholat, jadi cukup sholat aja, sholat, zikir, capek sholat, zikir, capek zikir, sholat, capek sholat, gitu aja terus. Nah, ketika beberapa hari bertahandus, Rasulullah SAW didatangi oleh seorang makhluk yang belum pernah beliau lihat sebelumnya, yaitu malaikat Jibril, membawa wahyu dan mengatakan kepada Nabi, Iqra. Kata Nabi, ma ana biqari, saya gak bisa baca. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, memang Nabi itu adalah ummi. Ummi itu la yajidil qiraah, tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Pada saat itu bukan sebuah aib orang itu nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Kalau sekarang mungkin bisa jadi aib. Kelas 1 harus bisa baca, syarat masuk kelas 1 harus bisa baca. Tapi dulu tidak aib orang nggak bisa baca, nggak bisa nulis, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting bisa ngitung duit, gitu ya, nggak apa-apa. Nggak bisa baca, nggak bisa nulis, nggak apa-apa, nggak aib. Nah, malah menjadi sebuah pertanyaan besar kalau Nabi Muhammad tuh bisa baca, bisa nulis. Kenapa demikian? Kalau Nabi Muhammad bisa baca, bisa nulis, berpotensi menulis Al-Quran dengan tulisannya sendiri, dengan ucapannya sendiri. Tapi berhubung Nabi itu nggak bisa baca, nggak bisa nulis, nggak mungkin dong Nabi itu nulis Quran sendiri, bikin Quran sendiri, nggak mungkin. Jadi Al-Quran itu murni wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah bantahan untuk orang-orang yang mengatakan ini Al-Quran buatannya Muhammad. Ya nggak mungkin, mana mungkin bisa. Muhammad nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Nah seperti itu. Jadi potensi yang pertama, memang Rasulullah tidak bisa baca dan tidak bisa menulis. Ma'ana biqari, saya nggak bisa baca. Gitu yang pertama. Yang kedua, potensinya adalah yang mau dibaca apa? Gitu. Ma'ana biqari, yang mau dibaca apa ini? Gitu. Jadi kalau Nabi itu ada tugas atau kewajiban membaca umatnya, gitu ya. Dan pada saat itu Nabi Muhammad mau disuruh baca, yang disuruh baca apa? Kalau kita kan bacalah, ada ini slide-nya dibaca. Bacalah, bukunya ada dibaca. Nabi Muhammad, ma'ana biqari, saya nggak bisa baca. Kemudian perintah yang ketiga, Iqra. Nabi Muhammad dipeluk oleh malaikat Jibril dan Nabi Muhammad dituntun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Manusia Allah ciptakan dari alaq. Bapak Ibu sekalian, kalau Ibu Bapak lihat mungkin dari terjemahan Al-Quran beberapa tahun yang lalu, alaq ini diartikan sebagai segumpal darah. Segumpal darah. Tapi kalau dalam makna aslinya, alaq itu adalah sesuatu yang menempel atau sesuatu yang digantung. Nah, setelah diteliti benar kata Al-Quran, bukan segumpal darah, tapi sesuatu yang menempel. Nah, jadi kalau pertemuan antara sperma dan sel telur itu kan nempel di mana? Di dinding rahim. Betul kata Al-Quran, alaq yang ditempelkan atau yang digantung. Nah, betul. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Setelah itu badannya Nabi bergetar, ketakutan, pulang, keluar dari goa seperti ini pagi, melihat wajahnya Jibril yang memenuhi ufuk timur sampai ufuk barat. Jadi kita keluar, kalau di padang pasir kan nggak ada bangunan ya Bapak Ibu ya, jadi los gitu aja, luas. Keluar di ujung barat sampai ujung timur, ufuk barat, ufuk timur, semua penuh dengan wajahnya Jibril, malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Jadi kita bayangkan betapa besarnya malaikat Jibril. Kemudian pulang menggigil ketakutan dan dan ditenangkan oleh istrinya Khadijah radhiyallahu anha.
Tapi luar biasa respon daripada Khadijah, istri beliau. Beliau tidak bertanya kepada suaminya, "Kenapa? Kenapa?" Enggak. Jadi ketika orang shock atau kaget atau apa, jangan dikejar dengan pertanyaan, "Kenapa? Kok bisa gini? Kok beda?" Jangan. Tapi dilayani dulu. Dikasih minum atau ditenangkan, baru nanti kalau sudah tenang ditanya, "Kenapa tadi?" Kalau kita kan ditanya dulu, "Kenapa? Kok bisa gini?" Ya, malah bingung, malah menjadi takut. Nah, seperti itu awal Nabi Muhammad mendapatkan perintah untuk berdakwah dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril dan kemudian disampaikan kepada umatnya. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya apa yang telah kami sampaikan, baik bagi diri kami pribadi dan kepada jamaah sekalian, supaya lebih cinta lagi kepada Al-Quran dan lebih mengerti lagi ketika membaca Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.